Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya tugas video ini, saya ingin melengkapi tugas mata kuliah Etika Bisnis Islam, tugas UTS, tentang yang berkaitan tentang aksioma dan implementasi etika bisnis Islam pada UMKM Pabrik Manco. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aidria Rohmawati dengan NIM 402230070. Di sini saya akan membahas 3 pembahasan, yaitu tentang profil usaha, proses pembuatan kue manco, dan yang terakhir adalah aspek-aspek aksioma dan implementasinya. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke dalam profil usaha. Desa Tambak Mas merupakan desa yang terletak paling selatan dan sebelah barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan. Mayoritas penduduk di Desa Tambak Mas bermata pencaharian sebagai petani, di mana hasil dari pertanian sebagian beras adalah beras ketan. Dengan melimpahnya hasil panen berupa beras ketan, menjadi potensi daerah untuk dikembangkan guna meningkatkan nilai tambah secara ekonomi. Salah satu cara yang dapat dilakukan guna meningkatkan nilai tambah yaitu dengan mengolah produk olahan beras ketan tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih lama dan lebih menarik serta variatif. Olahan produk yang terbuat dari beras ketan yang terus dikembangkan pada saat ini adalah home industry manco. Manco tersendiri merupakan makanan khas tradisional dari Desa Tambak Mas. UMKM ini berdiri sejak tahun 1987 di Desa Tambak Mas, Dusun Grogol. UMKM Kue Manco ini adalah keturunan dari nenek moyang pemilik usaha kue manco Cimut yang saya teliti ini bernama Ibu Sulastri. Untuk selanjutnya, kita akan pada pembahasan kedua, yaitu proses pembuatan kue manco. Pertama, tepung ketan diaduk dengan air sampai kental, lalu dibentuk bulat, ditaruh di tempat atau bisa disebut tampah. Setelah itu, rebus selama 20 menit. Begitu telah matang, diangkat dari panci, kemudian dihaluskan memakai mesin sampai benar-benar halus. Kemudian, proses berikutnya dijemur setengah kering. Itu bentukannya seperti lingkaran, pipih gitu. Ada fotonya di sebelah. Kemudian selanjutnya untuk dicetak, digunting tipis-tipis membentuk segitiga dan memenuhi lebar tampah atau tempat yang ada di foto tersebut. Kemudian dijemur selama 2 jam. Begitu kering disimpan semalaman untuk selanjutnya digoreng. Untuk penggorengannya biasanya ditunggu semalaman. Besok hari ini pengeringan, besok kemudian penggorengan. Kemudian manco yang sudah digoreng kemudian dimasukkan ke dalam kuali gula merah yang sudah direbus atau dicairkan. Kemudian masukkan ke dalam varian rasa seperti beras, kacang, juga wijen. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang aspek-aspek aksioma dan implementasinya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang unity, yaitu konsep tauhid, aspek sosial, ekonomi, politik, dan alam, semuanya milik Allah, dimensi vertikal dan menghindari diskriminasi di segala aspek, serta menghindari kegiatan yang tidak etis. Aksioma etika dalam filsafat etika bisnis ini berarti kesatuan. Kesatuan ini mengandung makna bahwa sumber utama etika bisnis adalah Allah, yang merupakan keesaan yang total dan murni. Etika bisnis ini memiliki tujuan untuk memberikan dorongan terhadap keadaan moral serta memberikan batasan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis. Implementasi yang dapat kita ambil dari aspek aksioma unity ini, yang pertama adalah perekrutan pegawai. Usaha ini tidak terlalu menekankan karyawan, di mana di situ ada kemauan dan memiliki potensi untuk melakukan pekerjaan, maka hal tersebut akan meloloskan karyawan tersebut. Jika karyawan itu tidak memiliki potensi, maka tidak segan-segan pemilik itu akan mengeluarkan karyawan tersebut. Kemudian yang kedua, penimbunan barang. Usaha ini tidak melakukan penimbunan barang dengan cara yang salah, dikarenakan pemilik usaha tahu akan keuntungan yang bakal didapatkannya. Untuk aspek yang kedua yaitu
equilibrium atau adil atau keadilan. Keseimbangan atau adil menggambarkan dimensi horizontal Islam dan berkaitan dengan keselarasan yang mencakup semua di alam semesta. Hukum dan ketertiban yang kita lihat di alam semesta mencerminkan keseimbangan yang rumit. Implementasi aspek aksioma usaha gua maju tersebut. Yang pertama, dalam sistem penggajian karyawan, di mana sistem penggajian ini dilakukan dengan sistem borong. Maksudnya adalah penggajian karyawan itu dilakukan per hari, di mana di situ ada perbedaan saat penggajian antara pegawai baru dan pegawai lama, di mana pegawai lama mungkin akan dilebihkan atau mungkin ada tambahan seperti itu daripada pegawai yang baru, di mana pegawai baru kan baru menginjakkan potensinya di sini, begitu. Untuk yang kedua adalah kegiatan filantropi, di mana sang pemilik usaha jika mendapatkan penghasilan atau penjualan yang lebih, biasanya mereka mengambil sebagian untuk disumbangkan kepada orang yang membutuhkan, entah itu di mana tempatnya. Biasanya dalam penelitian kemarin, beliau mengatakan di panti atau juga pondok-pondok. Yang ketiga adalah free will, kehendak bebas, merujuk pada kemampuan individu untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Dalam Islam, meskipun manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih tindakan mereka juga memiliki tanggung jawab moral atas tindakan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implementasi aspek aksioma usaha kue manco dalam aspek ini adalah yang pertama terkait dengan supplier barang, yaitu di mana usaha ini cukup memiliki supplier bahan baku yang memuaskan. Pemilik usaha memilih sebagian dari pabrik, juga dari sales ataupun toko-toko. Misalnya bahan baku pembuatan seperti tepung ketan dan minyak cross brand itu mereka mengambilnya dari pabrik. Kemudian untuk bahan baku yang lain itu mengandalkan dari sales juga toko-toko yang ada. Kemudian yang kedua ada target penjualan. Usaha ini menjual barang di daerah Madiun, sekitaran Ponorogo, juga di daerah Magetan. Selain itu, sistem mengantar barang. Usaha ini menerima pembelian secara online. Mungkin ada via WhatsApp, Tokopedia, juga Shopee, dan lain-lain sebagainya. Untuk yang ketiga ada ukuran produk. Usaha ini cukup pandai dalam mengalokasikan barang yang dijualnya. Pengemasan yang digunakan adalah tidak besar, jadi membuat para pembeli tidak merasa keberatan saat membeli produk. Jadi ini juga akan menghambat akan kerugian yang didapatkan, karena kan pembeliannya kan dalam kecil gitu kan, jadi itu memudahkan untuk pembeli saat membawa tersebut. Untuk yang keempat, aspek-aspek aksioma yaitu tentang responsibility, yaitu bertanggung jawab. Dalam aksioma filsafat etika bisnis Islam ini, konsep tanggung jawab atau responsibility memiliki arti yang sangat penting. Tanggung jawab merujuk pada kewajiban moral individu atau perusahaan untuk bertindak dengan integritas, kejujuran, dan keadilan dalam semua aspek bisnis mereka, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk implementasi dalam usaha kue manco ini, yang pertama adalah limbah pabrik. Dalam usaha ini terdapat limbah pabrik yang tidak terlalu banyak, dan di mana limbah ini juga dapat dimanfaatkan untuk hewan sebagai minuman untuk hewan tersebut. Setiap harinya pabrik ini hanya mengeluarkan 1 ember limbah. Kemudian ada hak karyawan. Usaha ini cukup mengayomi para karyawan, di mana jika ada penjualan yang meningkat, karyawan akan diberi kompensasi dalam usahanya. Kemudian yang ketiga adalah kepuasan pelanggan. Usaha ini juga mementingkan pelanggan, di mana tidak ada bahan baku yang berkualitas jelek walaupun harga yang sedang naik, bahan bakunya yang sedang naik. Jadi untuk cita rasa yang ada masih sama demi untuk kepuasan pelanggan. Juga maksudnya cepat untuk menanggapi komplain dari para pelanggan. Misalnya jika ada komplain seperti kok barangnya kok
saat pengemasan ini sobek, ini gimana gitu, langsung ditindaki langsung sama pemiliknya, langsung diganti dengan barang yang baru, seperti itu. Untuk aspek yang terakhir yaitu benevolensi, yaitu kebaikan. Dalam aksioma filsafat etika bisnis, benevolensi ini atau kebaikan hati merujuk pada sikap dan tindakan yang dasar pada niat baik untuk memberikan manfaat atau melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi yang besar. Dalam konteks bisnis, konsep benevolence ini mencakup sikap empati, kepedulian, dan kebaikan terhadap pelanggan, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat secara umum. Implementasi aspek aksioma dalam usaha ini yang pertama adalah pemberian diskon kepada pembeli saat pembelian produk yang banyak. Kemudian yang kedua, usaha ini juga pernah berkontribusi saat acara kemerdekaan atau biasa yang disebut dengan 17-an Agustus dengan berkontribusi dengan sesama pabrik manco yang ada di desa tersebut dengan membuat pesta manco atau tumpeng manco, di mana tumpeng tersebut terdapat lebih dari 1000 manco yang akan dibagikan di masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah usaha ini juga melakukan kebaikan lain seperti memberikan bantuan terhadap panti atau pondok. Kemudian yang terakhir ini ada usaha ini juga memberikan waktu tambahan bagi orang atau pembeli dalam waktu pembayarannya sudah jatuh tempo. Misalnya hari ini jatuh temponya, nah si pemilik ini atau pemilik usaha ini akan memberi keringanan untuk tidak melunasi hari ini, seperti itu. Kemudian juga saat pemberian hutang juga, pembayaran hutang. Tapi saat pemberi hutang ini si pemilik dari usaha ini tuh harus mengetahui karakter orang tersebut seperti apa. Jadi kayak ya kita bisa memberikan hutang, tapi kita harus melihat karakter orang tersebut seperti apa. Sekian presentasi yang saya buat tentang aspek-aspek aksioma dan implementasi dari UMKM usaha kue manco. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.